Tapi tadi yang ribet itu termasuk QL yang gede kah atau yang Kecil, sumpah itu nano. nano? Masih nano aja di bawah 10.000. Oh, 5.000 1000 berarti. Gue nanda berarti ya. Nano. Di bawah 5.000 kebetulan. Oh. Ya gue kan combine ya, ada yang makro, Lu kadang-kadang nano. lu kecil aja ribet anjir. Parah banget. Apaan sih gitu kayak apa lu ketemu gua karena pengen main bareng atau nongkrong bareng atau emang jualan gitu. Lu pernah nggak di prospek sama temen lu? Cara KOL spesialis ngelihat ini KOL beli follower atau enggak gimana? Beli atau enggak, gue lihat dari Selamat datang di Gabung. gabungan Anak Butuh uang tambahan. Yeay. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas topik yang seru-seruan. apa tuh? Kali ini topiknya adalah kalian worth it nggak sih resign untuk jadi content creator, full content creator? Anjir. Wow. Wow. Kreator kan lu sama Farhan, gue kan enggak. Masa sih? Emang lu nggak ada passion untuk jadi Ada. content creator? TikTok gue FF. Seru kan? TikToknya FYP dong. TikTok lu, gue belum follow TikTok lu loh. Di, Temennya Oke. POV pertama dari lu Indri, gimana? Setuju nggak lu? Nggak. Kan soalnya kalau kerja kan kita ikut orang. Kalau as a content creator kan kita bikin, nanti kalau ada brand tap in, alhamdulillah, terus kita juga bisa ngejual produk kita sendiri gitu. Kalau content creator. Kalau menurut lu gimana? Worth it nggak untuk meninggalkan pekerjaan 9 to 5 Yang tetap yang tetap, gajinya tetap. gaji tetap, setiap bulan dapat, setiap tanggal 25 dapat, demi content creator yang kebebasan. Enggak. Content creator traveling misal. Gue sih enggak. Enggak, Harusnya Karena gue tertarik. bosanan. bosenan anaknya. Traveling pun bosanan. Pasti kan ada fasenya kita di rumah gitu loh. Oh, Kalau sendiri, kalau kerja kan sama orang lain. Ya udah kerja tuh tetap tiap bulan dapat duit sambil content creator ya gue udah duit juga. Kalau bisa dua-duaan kenapa harus beli salah satu? Oh, berarti lu memilih kerja sambil jadi content creator. Jadi content creatornya ups and down, tapi kalau kerja stabil gitu ya. Betul. Oh, paham. Kalau lu Han gimana Han? Gue pengen sih content creator full Time ya? time. Pengen. Cuma belum bisa. Oh, Karena masih bergantung dengan ya bulanan ya. Jadi paling sekarang ya kalau ada bisa jadi konten ya ini aja jadi side job aja. jadi set job aja ya? Berarti di kantor sekarang nih fokus lu untuk gimana caranya lebih stabil kalau Kalau bisa naik kalau konten-konten lu udah naik dan bisa menghasilkan baru lu resign. baru resign kayaknya. Kok kayak yakin gitu sih Han? Kok kayak gak yakin gitu sih Han? Yakin bisa. Yakin resign. Lu katanya kan katanya Infomode mau ngalahin dari gadgetin katanya. Oh ya, bismillah. Bismillah ya. Tapi gara-gara konten lu dapat pekerjaan ini lu. Iya, Bener kan? ya benar. Karena itu portofolio kan. Iya, jadi dulu sekedar cerita ya. Kan gue dulu lulusan teknik elektro. Dia teknik elektro. Terus ya. pekerjaan sekarang graphic designer. Oh, kalau yang mau tahu soal kontennya Farhan bisa di sini nih. Apa namanya? PR lu Han. Pasti ada yang edit. Info apa? Infofone. Itu Jadi yang mau banding-bandingin HP gitu-gitu ya. bandingin spesifikasi HP, kamera segala macam lah. Dia orangnya suka ngulik soalnya. Jadi hobi. Terus dulu dari kuliah bikin yang kayak begitu, bikin kontennya. Pas cari kerjaan itu yang dijual, itu jadi porto. Dari portonya gitu. Jadi cari loker-loker yang graphic designer. Jadi teknik elektro nggak dijual gitu. Wow. Tapi sampai sekarang masih aktif juga ya? Masih aktif. Masih aktif. Cuma semenjak di ngatur duit ini. Di konten-konten ini jadi lebih pasif ya hanya. Lebih pasif. Oh gitu.
gue nggak ditanya nih. Parah banget. Sekarang lo Yang mulu. Gue nggak ditanya. sih. Oh ya. Kalau gue pengen banget sebenarnya jadi konten kreator. Jadi sebenarnya kalau gue awalnya tuh nggak berani di depan kayak begini. Sama gue juga sih. Tapi karena ada temen kantor kita ya kan, yang dia tuh konten kreator, terus gue ngeliat prosesnya kayak, Anjir. anjir ternyata begini ya. Terus Dari 1.000 ada 1.000 followers ya dia. iya dia Sekarang 100.000. dia 100.000. Oh iya. 100.000. Tapi PR-nya dia satu, Apa? monetize. Oh. Gitu. Jadi dia jadi kayak apa ya, role model kali ya, role model kita ya Han ya. Kayak ngeliat kayak, wih ternyata bisa nih kayak gitu. Dan itu cukup membuat gue menarik karena gue baru bikin konten yang bener-bener tuh sendiri ya. Yang awalnya kan gue pengen di balik layar aja deh gitu. Terus gue wah tertarik bikin konten itu mulai Januari. Ya sekarang masih proses sih. Belum nyampe setahun ya berarti. Belum nyampe setahun. Belum nyampe setahun terus ternyata prosesnya seru ya gitu. Tapi Akhirnya keren loh. Belum nyampe setahun udah di endorse. Oh iya, kan udah banyak brand lu Kak. Karena dia Makanya lu gelisah pengen skincare, endorsannya skincare tapi kan masih ngerintis tuh, masih barter. Masih barter. Sidangnya udah ada lah, sidangnya. Belum. Iya. Pikiran kan udah. Tapi kok ribet SOW-nya. Detail banget ya ternyata. Tapi ya itu kan yang harus dilalui kan gitu. Sebenarnya gue punya plan. Plan gue itu di kantor ini sekarang tuh belajar sambil paralel gitu kayak kata Lundri, maksudnya kayak ya kerja sambil bikin konten dan segala macamnya. Target gue 5 tahun sebenarnya. Oh 5 tahun. Jadi ketika gue bikin konten pertama kan umur 30 tuh. Gue mikirnya bisa jadi full time tuh di umur 35. Oh. Jadi baseline gue di situ. Pikiran ya, berarti lo ngonten pas di umur 30 ya? Pas 30. Pas 30. Jadi gue ngerasa kayak, wah gue gak bisa gini-gini aja nih kalau di kantor kayak gitu. Gue harus, apa ya, lu kalau pengen outputnya berbeda kan, berarti kan inputnya kan juga harus berbeda kan. Dari orang lain yang cuman, ya udah deh 9 to 5. Tapi kan kalau gue lihat sekarang nih anak-anak kan bikin konten dan segala macamnya makin terpacu kan. Alhamdulillah ya lingkungan di kantor kita juga langsung support kayak gitu-gitu. Jadi ya gue lagi ngulik banget gitu. Ya memang ups and down, kadang-kadang konsisten, kadang-kadang tidak konsisten gitu ya. Karena kan tetap, tapi seminggu sekali pasti ada konten kayak gitu. Tapi lebih ke POV bapak-bapak sama ibu-ibu muda gitu loh. Ibu-ibu muda. Bukan ibu muda ya, kayak apa ya? Yang baru nikah. Baru nikah, pasangan baru kayak gitu-gitu. Nah PR-nya bini gue nggak mau kelihatan muka. Gimana dulu? Takut kena ain berarti. Lo percayain gitu Mas? Gak tau ya. Gue nggak percaya lagi. Tapi kata orang itu ini. Ain itu karma atau gimana sih? Iya, gue nggak tahu ya itu karena atau enggak. Kayak misalnya orang yang terlalu mengagumi atau orang yang terlalu membenci itu bisa impact ke kita gitu loh. Nah misalnya, Gue gak percaya sih itu. nah Gue kalau gue jujur nggak enggak. tahu percaya atau enggak. Tapi orang tuh rame. Kayak itu tuh ada tuh. Bayangan gue ya. Mohon maaf. Lisa Blackpink gimana tuh? Masa ada orang sakit aja sama Lisa Blackpink? Make sense gak lu? Justin Bieber nih. Justin Bieber ditanya gitu sama timnya. Justin Bieber kenapa? Aduh saya kena penyakit air. Ada gak lu? Gak make sense gak lu? Gue kayak gak masuk tapi ya kadang-kadang kan ya kita stigma itu kan kayak ya udah deh kayak gitu-gitu. Tapi terus gue gak masuk di logika ya. Logika gue gitu. Tapi BTW masalah content creator and your full time job itu Kak, di content creator udah menghasilkan? Kalau dibilang menghasilkan ya masih naik turun dan belum menghasilkan segede ya? kayak kantoran gitu sih. Kalau kantoran kan kita udah jelas ya. Kalau ini ya kalau bilang menghidupi ya jelas belum tidak bisa menghidupi. Kan udah ada? Enggak, belum. Masih barter ya? Masih barter terus masih kecil-kecilan gitu-gitu. Tapi bagus untuk yang baru belum nyampe 1 tahun perkembangannya bagus sih menurut gue ya. Karena gue ngeliatnya yang pentingnya tuh ininya growth sama reach-nya kali ya.
reach-nya lumayan gitu. Tapi kan lu belum menghasilkan. Kenapa lu udah berpikiran untuk berkeinginan untuk resign dan fokus ke content creator? Karena di titik gue capek sebenarnya. Jujur capek. Capek apanya? Dan bikin backup plan ya. Ya itu ya, backup plan. Karena kan kita nggak tahu ya kita berapa lama ada di kantor. Terus gue ngerasa orang kan sekarang kan udah pada bikin konten ya. Okay. Dan terus zaman sekarang itu jualannya tuh nggak kayak zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu kan lu kan harus pitching satu persatu ke orang gitu. Kalau zaman sekarang aja sales mobil aja udah bikin konten kan. Iya. Jadi mereka tuh nggak approach tapi dia tuh bikin apa ya? Bikin konten buat orang lihat dia. Nanti dia akan dihubungin sama calon kliennya lah gitu. Terus dia bisa jualan gitu. Nah menurut gua ada shifting nih di zaman sekarang gitu, nggak kayak zaman dulu yang kita ngejar orang, tapi zaman sekarang itu kita bikin konten dan orang yang ngejar kita gitu. Jadi gue ngelihatnya kesempatannya di situ, Ndri, gitu. Ya menurut gue ini sih kayak udah standar yang baru lah. Iya benar, standar yang Kan baru. kalau sekarang kan udah banyak smartphone ya. Kalau dulu kan nggak semua orang bisa mengoperasikan smartphone contohnya. Nah sekarang kan kayak udah zamannya udah teknologi udah beda, udah internet udah merata ya. Kayaknya di konten kreator tuh udah kayak udah biasa aja nggak sih? Dan satu lagi, jujur ya, orang tuh nggak suka ketika misal gue mau ketemu sama lu nih, tujuan gue udah dagang ke lu. Benar. Orang kan males kan? Ya. Kayak apaan sih gitu? Kayak apa? Lu ketemu gue karena pengen main bareng atau nongkrong bareng atau emang jualan gitu? Lu pernah nggak di prospek sama temen lu? Gak pernah lagi. Lu pernah? Belum. Lu pernah nggak? Kayak gimana contohnya? Han, misal nih dia nggak deket sama lu gitu. Han, gimana kabar? Ada waktu nggak buat ini? Kita nongkrong yuk. Pas ketemu ternyata dia present. MLM. Ya apapun produknya gitu. Gua nggak nyalahin produknya ya. Tapi menurut gua, kalau gua jujur annoying. Kalau gue udah gue hindari dari awal sih. Misal kayak tiba-tiba ngechat, oh ini kayak ada sesuatu ini, ya udah gue nggak read sama sekali sih. Ya kan. Bayangin kalau temen lu tadi, misal dia present soal produknya ataupun jualannya gitu ya di sosmed gitu ya. Kalau lu butuh, lu akan nyamperin dia kan. Oh, iya. Orang yang butuh akan nangkep kan. Tapi kalau dia yang ayo dong kita meeting dong ini gini. No, kalau gue sih annoying ya. Terlalu agresif ya. Terlalu agresif gitu, kayak santai aja gitu. Kalau kita butuh kita akan kontak kok kayak gitu. Nah POV itu yang membuat gue kayaknya konten kreator bisa ke arah yang sana deh. Kayak gitu. Gue percaya itu sih. Karena kan spread the word. Iya, spread the awareness, orang biar tahu kita tuh lagi ngapain, jualan apa. Begitu juga konten ini. Benar. Ujung-ujungnya kita juga memberikan pengetahuan, gitu. Edukasi. POV. Jadi edukasi itu video ini kali ini apa? POV-nya saat ini, edukasinya adalah sebelum memutuskan resign harus dipikir-pikir lebih dahulu. Apakah karir selanjutnya tuh bisa menafkahi kebutuhan kita. Oke. Gitu. Dan darurat ya perlu disiapin juga ya. Darurat disiapin juga. Yang penting udah settle deh. Settle ya? Ya, harus settle dulu. Standar settle-nya apa tuh, Kak? Nah, standar settle lu apa? Bisa liburan ke luar negeri tiap tahun. Anjir, itu udah Itu kan pengeluaran. standar tinggi gak sih? Lu apa? Standar settle lu? Settle, oh ya udah punya aset minimal 100 jutaan lah. 100 juta ya? Desain. Aset ini ya liquid ya, yang bisa dicairin ya kalau ada kebutuhan mendadak atau apa. 1 juta. 100 minimal. Oh. Gua sama sih kayak dia. Minimal kalau bisa 1 M sih, itu 1 M diputar ke aplikasi segala macam. Idealnya kan begitu. Iya, sama sih. Nah, kadang tuh konten kreator tuh ini loh, kok menurut gua ya. Kenapa menarik? Dia tuh nggak ada batasan umur loh. Iya. Iya kan? Dan nggak perlu SKCK. Betul. Iya lagi. Takut banget. Bener. Ribet tuh ngurus kita. Ya, tapi menurut kalian konten kreator tuh dapat duitnya dari mana aja? Menurut kalian? Dari endorse.
Endorse ya. endorse. Tapi endorse kan nggak langsung lu dapat duitnya kan? Iya, itu kayak freelance sih, kayak nggak pasti. Enggak, karena kan lu bikin dulu nih. Iya. Transfernya kan baru kapan tuh? Tergantung yang lain duluan. ada duluan di depan. KOL spesialis biasa bayar duluan. Oh gitu. Baru dia bisa ngerjain atau drafting baru kita bayar. Oh, lu tapi pakai agensi atau langsung? Langsung gue langsung. Kalau pernah jadi KOL Nah, spesialis? ini kan di kantor sekarang. Iya di kantor sekarang dan di kantor sekarang, iya gue ngurus KOL juga ya. Wah, ya, keren. Mending gitu, biar nggak ribet. Apa yang bikin ribet menurut dari KOL spesialis? Sebagai KOL spesialisnya atau Sebagai ke spesialisnya, KOL spesialisnya ngelihat KOL-nya. nilai KOL-nya ribet gitu. oh kalau kadang ada KOL yang mau butuh ridersnya Riders. kayak gue visit nih ke kantor lu misalnya dia Dia tuh tahu. kita beberapa terms gitu Oh. kayak gitu. Tapi so far gue dapet KOL yang ya aman aja sih, masih aman. Yang bikin gak aman adalah kadang ada yang udah kita bayar kontennya udah dia tag tapi belum diupload, kita mesti follow up tuh. Oh Dan gitu. ada yang annoying gue pernah di tuh Gimana? annoying banget kayak, kak ini kok belum di post ya, udah tanggal segini. Oh iya kak maaf ya lagi hektik bla 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 bla, Anjir. udah ke post dan kalau sekarang nggak di post. Oh iya. Padahal udah dibayar depan ya. Iya maksudnya untuk salah satu misalnya gue minta IG story video reels dan TikTok tapi IG story nggak di post, jadi sama sekarang nggak di post. Tapi di reelsnya Ada cuman emang nggak di post yang satu lagi, kan kita bayar udah include semuanya. Buset. Terus tanggung jawab lu ke kantor gimana? Ya udah Gitu. ya udah gue follow up gitu, gimana lagi gitu kan. Ntar di blacklist aja dah. Iya juga gitu. Oh gitu. Tapi lu dari awal udah ada ekspektasi ininya nggak? Apa viewsnya nggak? Atau kan lu pasti collab kan? Ya udah ada ekspektasi. Kalau itu sih itu Ada hitung-hitungannya ya? ada yang punya term tuh kayak ya, hasil insight mereka itu tidak tidak bisa dipastikan kan. Oh. Ya, tapi kan kebutuhan kita tuh ya dia post aja untuk audiens mereka kenal brand kita. Oh. Cara KOL spesialis ngelihat ini KOL beli follower atau enggak gimana? Beli atau enggak, gue lihat dari viewersnya, dari komennya dan lain-lain. Organik atau enggak ya. Mm. Tapi tadi yang ribet itu termasuk KOL yang gede kah atau yang Kecil sumpah itu nano. Nano? Masih nano aja di bawah 10.000. Oh, 5.000 1000 berarti. Gue nanda berarti ya. Nano. Di bawah 5.000 kebetulan. Oh. Ya gue kan combine ya, ada yang makro, Oke. nano. Lu kecil aja ribet anjir. Parah banget. Kecil aja ribet banget apalagi gitar gitu. Tapi lu pernah nggak nyuruh dia pakai ads? Pakai ads Belum. boost. Belum. Gue biasanya owning konten baru gue yang nge-add sendiri. Oh, lu pakai kode ya? Kode apa tuh ads gitu? Kode meta code gitu. Ya, gue biasanya minta owning konten, jadi konten mereka tuh udah hak milik perusahaan. Oh, Nanti bebas dia, mau di- gue bebas mau gue ads kemana. oh. Gue pernah ada case. Gue disuruh buat. Nah, brandnya gede. Tapi agensinya gue nggak tahu nih beneran gede atau. Tapi ribetnya minta ampun. Oh iya. SOW-nya udah jelas. Dia minta gue nge-ads, boost ads. Tapi yang setting bukan dia, tapi gua. Oke. Ya kan, collab mah enggak. Tapi dari gua. Terus gua liatin dong insight gua dan segala macamnya. Nah, kalau lewat iPhone dan Apple dan segala macam kan pajaknya kan Gede banget. iya kan. Gue pernah ngebus Terus dia bilang, "Kak, bisa lewat web enggak?" Bisa. pakai dashboard. Pakai dashboard. Gua liatin juga. Oh, masuk nih budgetnya. Adalah budget gitu kan. Ya. Yaudah deh Kak, nanti itu aja. Oke deh. Oke. Ribet ya kan. Gua oke, nggak apa-apa lah. Yang penting dia masuk porto gua deh. Wah gitu. Udah. Ditransfer lah. Budget iklan. Oh, oke. Udah. Gua bikin lah kontennya beberapa kali. Itu revisi ada kali 15 kali. Lu nggak batasin revisian? Nah, itu salahnya gua. Kan gua masih baru. Jadi bener-bener di list nih. 1 ini salah apa, 2 apa, 4, 3. Itu sampai 15. Revisian pertama.
Terus ada revision kedua Berapa? 4. Tapi gue capek banget sumpah. Gue kayak aduh gue digoblokin lagi nih. Terus budget gue rendah banget waktu itu. Budgetnya Karena masih nggak baru-baru kan. nggak sampai sejuta lah. Oh. Udah kan, udah gue bikin dan segala macam. Set, udah sesuai nih. Yaudah deh kak, kita ada lagi revision ketiga. Gue tolak. Aduh ribet banget nih. Ya kan, menurut gue brandnya di KOL yang lain kayaknya nggak seribet ini deh, gitu kan. Udah, naiklah tuh konten. Terus dia kan sebelumnya kan udah transfer produk. Awalnya produk itu gue disuruh beli sendiri, kemudian dikirim ya. Iya. Ini gue disuruh beli sendiri, terus gue baru nagih. Yaudah deh kalau gitu lu transfer harga apa, duit produknya gitu. Reimburse. Jadi iya, jadi dia ngirim duit iklan plus duit produk. Oke. Kirimlah ke gua. Set. Udah teks segala macem. Harusnya budget gua dong, gua nagih. Kan. Terus dia bilang apa? Kak nggak pakai ads, duit yang kemarin udah ya berarti. Jadi nggak jadi di adsen? Nggak jadi di ads. Sia-sia dong kerjaan lo. Cek di dashboard. Iya. Gua pengen blacklist tuh. Beneran. Tapi emang ada company yang emang listnya banyak. Mungkin itu kali ya. Mungkin brandnya gede kali ya. Udah follower kali dia. Sesuai brand guideline mereka. That's why lu reka harus detail kak. Iya itu bu. Ya mungkin dia Belajar tahu gua. nanti sama Indri. Iya. Ntar gua datin reka gua yang kayak sekecil gitu. Reka kecil. Lu ada juga kan Han? Ada juga red kan. Oh. Berapa puluh juta nih? Waduh. Satu instastory Bisa sih. 15 juta. Paling tinggi bisa sih segitu. Cuma ya gapnya gue bikin panjang sih. Bisa dari 500.000 lah paling bawah sampai ke jutaan lah. Oh. Tapi itu nggak selalu ya, nggak selalu dapet ya. Ya udah sebentar lagi Branson akan nyamperin lu, tenang aja. Tapi gue percaya kalau menurut gue ya dapat duit dari konten tuh nggak cuman ke brand. Ya affiliate. Nah, Itu. gue percaya ke affiliate sampai ke kita jualan produk kita sendiri gitu. Jualan buku, jualan kelas. Ya kayak gitu-gitulah. Iya lagi. Soalnya menurut gue kita sekali bikin konten tuh dapatnya nggak cuman itu doang gitu, nggak ke brand doang. Kalau kita punya produk sendiri dan segala macem gitu. Jadi turunannya banyak gitu. Makanya gue tertarik di perkontenan ini gitu. Semoga bisa hidup di daerah ya dengan Asik. dengan menjadi konten kreator. Belum ya? Iya hidup di daerah ya. Benar. Idaman sih menurut gue. Tapi lu yakin nggak bisa? Kalau serius kayaknya bisa deh, gue yakin bisa. Bisa. Kalau ya serius terus berani untuk resign sekarang ya. Tapi bisa. lu nggak. Gue belum berani. Tapi lu nggak bergantung pada brand doang kan? Enggak. Ya paling gue bikin kayak Produk kan bisa ya. kayak live kan juga bisa ya. Live kan Ya. bisa dapat donasi dari viewers gitu-gitu. Saweria gitu. Saweria, bener. Tapi gue masih setuju sih sama itu. Kenapa? Jatuhnya kayak ngemis gak sih? Kalau dari live tapi nggak tahu. Ngemis ya kayak dapat tiket aja sih menurut gue. Misal kalau ada yang nanya, "Bang, ini misal kalau gue ya, misal HP ini mending mana? Budget 5 juta mending ini atau ini?" Langsung ketahuan kan kalau dia lagi live. Kelihatan di atas kan. Kayak dapat priority gitu lah buat dibacain itunya ya kayak gitu. Kayak ya tiket ini aja sih menurut gue. Kalau gue mikirnya saweria itu kayak lu ngasih hadiah ke influencer yang lu suka. Gitu. Iya. Jadi kayak kesannya apa ya? Gue mengapresiasi apa yang lu lakuin gitu. Beda lagi yang kayak yang ngemis yang kayak mandi lumpur. Oh iya. Ada juga ya orang-orang yang. Itu yang. Gue kayak. Parah sih. Ya gitulah. Makanya gue adanya perkontenan tuh kayak gue pengen ngulik terus sama konsisten terus gitu. Dan ngasih value yang benar juga kan. Iya. Gitu. Lu tapi biasanya kalau nge-approachin KOL di mana? Maksudnya nano, mikro atau yang apa biasanya? Gue semua sih. Semuanya? Iya. Sampai mega juga? Mega lah. Mega apa nih? Mega PDV. Enggak. Mega itu, mega influencer. Megatron. Iya. Mega yang volley kan? Ya.
Gua ada yang nano. Rata-rata sih mikro dan makro. Nano tuh Mikro itu yang under mikro itu 10 sampai 50.000. Oh itu ya, itu mikro. Makro di atas 50.000 50.000 sampai 100. sampai jutaan. berapa juta ya lupa. Wah di atas 50.000 deh. Oh itu 50.000 udah sama dengan 1 juta gitu. Udah makro. Udah makro ya. Di atas makro ada lagi tapi gue lupa. Oh berarti teman kita itu udah makro dia. Keren ya. Di atas 100.000 kan. Ya kalau mikro itu berarti 10.000 ke sampai 50.000. Jadi susah menurutku. Bener. Atau karena memang harus punya waktu banyak ya untuk bikin konten ya kali ya. Tergantung. Menurut gue kalau konten lu makin berkualitas, makin ngasih value, sih followers akan nambah, viewers akan nambah sih Kak. Oh gitu. Iya. Dibanding cuma entertain doang. Nih gue mau tanya nih, lu sebagai KOL spesialis ya? Apa? Ya kita colong-colongan aja kali ya Han ya. Budgetnya berapa sih biasanya kalau untuk rate, lu ngerasa oh nih worth it nih segini nih. Misal di nano berapa, mikro berapa, makro berapa? Misal followersnya ada 10.000 misal. Ya, worth it-nya berapa? 10.000 biasa kan maksimal 50.000. 50.000. Maksimal. Ya. Ya, untuk satu reels. Enggak tergantung SOW-nya ya. Ya tergantung. Mereka tuh misalnya punya red card tersendiri. Iya. Ketika oke lu punya followers segini, red card lu segini masih masuk akal nih sama kita. Ya. Tapi ngelihatnya nggak dari follower aja nggak sih? Kayak engagement juga atau Iya ngeliat dari reach-nya, sebenarnya. views-nya berapa ya? Insight-nya, worth-nya dari mana? Biasa gue tanya, ada yang udah ngasih Kak? Ada yang Oh. ngasih, ada yang enggak. Tapi gue liat beberapa ada yang insight-nya itu ya diposting di dia sama dia di adsin. Jadi Dia pamer. iya pamer insight-nya itu di adsin sama dia. Biar orang kan langsung kayak Iya. kelihatan kan, oh ini oke nih Oke. gitu. Gitu sih paling kalau ada yang nggak ngasih gue minta biasanya. Oh. Gitu. Jadi kita bisa estimate nih kira-kira masuk nggak nih ke audiens mereka kira-kira nanti dapat berapa ya views. Gitu. Oh. Cuman emang sih kalau dapetin KOL yang oke itu memang untung-untungan ya sebenarnya karena kan nggak semua konten dia itu FYP. benar. Tapi harapannya dari KOL spesialis tuh kontennya FYP ya. Iya, tapi paling enggak Itu bonus lah ya. iya paling enggak ini awareness lah. Tapi dari produk lu pasti nempel yang satu niche atau beda? Satu niche. Satu niche ya? Iya. Kalau lu kan F&B nih, Hmm, pasti F&B terus ya? iya betul. Oh. Kalau yang lain kadang ada KOL yang dia nyampur kan Kak. Ya, Iya. kira-kira masih masuk ya bisa. Oh, kita belajar nih. Belajar beneran kan dari POV-nya KOL spesialis sih beneran. Biar apa endorse ya. Iya. Soalnya temen gua ada punya KOL manajemen. Hmm. Nah, KOL manajemennya ini beda dari yang lain karena dia setiap weekend bikin workshop Oh ya? yang ngomong tuh KOL spesialis dari produk-produk atau agensi. Oh. Jadi si KOL ini dapat insight, lu harus begini nih, yang ngomong dari KOL spesialis. Jadi dia nggak kayak semacam idealis lah ya, kayak gitu-gitu. Sih. Tapi dia fokus produknya di beauty, di Beauty beauty. itu paling banyak. Beauty-nya paling banyak ya? Setahu gue ya, karena produknya banyak. Seru tahu jadi beauty influencer tuh. Oh gitu ya? Bagi kadang brand-brand Temen gue cowok padahal. brand. Iya duitnya gede sih itu. Kan ada kasus money laundering kemarin. Oh iya. Banyak. Banyak kan? Oh iya. Tuh duitnya Oh si pebisnisnya ya berarti ya? kayak pebisnis ownernya ya. Oh. Gitu. Kalau money laundering kan jor-joran banget. Jor-joran kan? kan? Ya yang ke retail ya. Apapun yang lu kasih. Kalau enggak Indonesia Damai itu juga. Oh baru tahu gua. Indonesia Damai apa ya? Insight yang Itu menarik. yang itu yang ini yang apa si Jerome dia dapat tawaran Oh iya, yang Oh yang kemarin ya. kemarin. 10 juta itu. Nah, itu Tapi gede. emang bisa segede itu? Bisa lah. Make sense ya. Bisa. Makin banyak viewers dari KOL itu, artinya brand kita makin dikenal. Iya. Mungkin mahal ya. Dari situ masuk sales dong. Tapi dia udah mega banget. Dia kan followersnya udah Berapa di juta? atas berapa juta gitu. Di atas 5 juta kalau nggak salah. Iya. Segitu make sense ya? Make sense. Make sense. Masuk budget ini kan Kak, budget marketing. Oh. Tapi brand itu
ngelihat nggak sih ini gue kalau dia yang promosiin convert ke sales gue nggak sih gitu atau enggak Lihat, ngeliat banget lihat. Karena kalau studinya Mas, kalau yang udah gede itu, udah harus sering aja nggak apa-apa. Pasti ada tuh yang followersnya yang royal pasti beli gitu. Iya, tuh. Pasti ke convert gitu. pasti ke convert ya Kalau dia udah gede banget ya. Dibanding lu bikin iklan di TV, oh gitu oh TV Jauh mahal lebih banget ya soalnya di TV atau billboard dan lain-lain. Emang akan ada, tapi kan lebih worth it pakai KOL. Dan orang tuh lebih percaya kan sama Iya. omongan orang lain dibanding cuma iklan yang lu tempel bener-bener gitu. sekali kayak satu campaign biasanya lu bisa sampai berapa KOL 10 gitu Bisa 10 Banyak banget ya. banyak gitu terus kayak lumayan. oh KOL. Makanya banyak yang slow respon ya. iya Karena dia udah megang banyak KOL. Makanya banyak yang baru followernya 20.000 udah punya apa sih? stand Asisten gitu. oh iya Nah nanti kalian pakai asisten tuh. Kan mau sustain tuh. Jadi waduh kelihatan. tapi kita belajar banget sih bahwa memang industri kreator ekonomi ini emang sangat menarik banget gak sih ya? Menarik banget sih. Jadi biar kita tuh melek bahwa kerja itu nggak kerja kantoran doang, Betul. bisnis tuh nggak bisnis doang, Nggak harus di Jakarta doang. dan nggak harus di Jakarta doang. Karena gue nggak tahu ya, gue ngerasa kreator ekonomi ini nih makin hari makin naik level gitu loh. Hmm. Jadi orang nih kalau anak kuliahan bingung mau ngapain sambil kuliah, Iya. bikin aja konten, Dan ya kan? aja. A day in my life. A day in my life atau konten makanan, konten review apa gitu. Nanti baru kerasanya tuh ketika udah selesai kuliah, itu udah convert, udah ada monetisasinya, udah enak tuh. Iya betul. Ya kan kalau di zaman gua ya, gua aja baru Instagram tuh kuliah Oh iya. S1. Pun kalau nggak kerja di full time apa? Kan itu bisa di Porto kan? Iya, jadi Perusahaan. foto, heeh. Benar. Kayak si Farhan ini, Ya, kayak dia dapat kerjaan karena dia punya akun Infofone tadi ya, Han? ya akun itu Kayak konten. gitu. Jadi emang kreator ekonomi menurut gua ini banget sih, tapi jangan mengandalkan cuman ke brand doang, tapi kan bisa ke affiliate, bisa ke punya produk sendiri atau dan segala macamnya, macam-macam lah ya. Dan Kayak nggak gitu-gitu. semua offer itu harus diterima Oh gitu ya? kalau jadi content creator. Ya tergantung value lo aja sebenarnya. Kalau gue ya karena gue kan masih Iya. Hano ya, buat terima aja semuanya buat Porto. Zeus cuma kenal malah. Yang penting lah. Kagak. Nah, itu yang penting. Enggak sih. Banyak loh itu. Karena lu kan akan memberi dampak ke audiens lu. Iya sih, karena kayak apa ya? Kita Ada kayak tanggung punya jawab. janji sama tanggung jawab ke audiens kita kan, Dan dipertanggungjawabkan. dan dipertanggungjawabkan di akhirat ya enggak lah, di sini aja. Oke lah, ini cukup panjang nggak sih ini? Banget. Konklusinya untuk resign untuk jadi content creator worth it atau enggak? Worth it kalau lo udah sustain jadi content creator. It depends ya benar. Ya. It depend ya. Iya. Berarti conclusion kita di sini nih bahwa ketika lu udah punya pegangan ataupun atau jadi content creator itu sudah menghasilkan, bolehlah untuk resign. Tuh. Kalau belum ada, ya kenapa enggak sih kalau bisa konten sambil kerja gitu ya. Gitu sih. Itu dari kita untuk konten gabut. Gabut. Apa itu gabut? Gabungan Anak uang butuh Uang tambahan. buang uang tambah. Yeay. Sekian, terima kasih.